Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Atas limpahan rahmat dan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taqwa, nikmat bertolabul ilmi, maka sudah sangat layak sekali dan wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, seorang Rasul yang turun kepadanya Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah, ikhwah dan akhwat, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada serial tajwid ini yang kita ambil dari kitab apa Bu? Yang kita ambil Bu? Kita sedang mempelajari kitab napa? Tuhfatul Atfal. Alhamdulillah kita sudah sampai bab gunnah, sudah nggih? Hukum nun dan mim yang bertasydid. Sudah? Sudah atau belum? Belum? Oh, baru ini ya, baru nun sukun berarti ya. Baik. Berarti kita akan mulai dari hukmun nuni wal mimil musyaddadataini ya. Kenapa saya tampilkan yang di layar ini? Karena untuk memudahkan, sudah ada bantuan terjemahan ya, supaya kita bisa lebih cepat lagi nanti dalam mensyarah. Baik. Bismillah, kita mulai kajian kita pada kali ini dengan pembahasan hukmun nuni wal mimil musyaddadataini ya. Hukum nun dan mim bertasydid. Mari kita baca bersama-sama ya Bu ya. Wa hunna miman thumma nunan syuddida. Ulangi. Wa hunna miman thumma nunan syuddida. Wasammi kullan harfa gunnatin bada. Wasammi kullan harfa gunnatin bada. Kita baca dulu yang akan kita pelajari hari ini. Wal mimu in taskun taji qabla al-hija. Wal mimu in taskun taji qabla al-hija. La alifin layyinatin lidhil hija. La alifin layyinatin lidhil hija. Ahkamuha thalathatun liman tabaq. Ikhfa'un idghamun wa izharun faqat. Ikhfa'un idghamun wa izharun faqat. Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i. Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i.
Wasammihi syafwiyya lil qurra'i. Wasammihi syafwiyya lil qurra'i. Wathani idghamun bimithliha ata. Wasammi idghaman saghiran ya fata. Wathalithul izharu fil baqiyah. Min ahrufin wasammiha syafwiyah. Wahdhar lada wawin wafa'an takhtafi. Wahdhar lada wawin wafa'an takhtafi. Antakhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Fa'rifi. Ulangi. Liqurbiha walittihadi fa'rifi. Walittihad bukan walittihad, walittihad. Liqurbiha walittihadi fa'rifi. Alhamdulillah. Baik. Baik, kita mulai dari pembahasan yang pertama. Hukmun nuni wal mimil musyaddadataini, ya sudah ada terjemahannya ya. Hukum nun dan mim bertasydid. Wa ghunna miman, dan dengungkanlah mim. Tsumma nun, kemudian nun juga syuddida, yang bertasydid. Wasammi, dan namailah kullan, masing-masing atau setiap dari itu tadi, harfa ghunnatin, sebagai huruf ghunnah bada, yang ini tampak atau jelas ya. Baik. Jadi nanti kalau Bapak Ibu baca Al-Qur'an, kemudian di dalam Al-Qur'an itu ada huruf nun atau mim yang bertasydid, maka hukum bacaannya nopo? Ghunnah. Contohnya seperti ini. Nah, baik. Coba tirukan saya ya. Hunna. Hunna libasul lakum. Wa antum libasul lahun. Masya Allah ya. Perhatikan, terkadang kita membaca Al-Quran, terutama di bab ghunnah ini ya, nun atau mim bertasydid, terkadang kita itu tergesa-gesa ya, kecepatan bacanya, ditabrak semuanya ya, ditabrak semuanya. Amma yatasaalun ya, betul apa salah Bapak Ibu? Amma yatasaalun. Nah, masih kurang sempurna. Kita harus sempurnakan gunnahnya. Amma yatasaalun. Ayo bersama-sama.
amma yatasaalun, anin naba'il azim. Nah, jadi kalau nanti kita baca kok mendapati nun bertasydid atau mim bertasydid, maka itu dibaca gunnah. Nah, gunnah itu mikdarnya 2 harokat ya, tetapi bisa kita sebut ya, harokatnya ketukannya agak lambat. Nah, gitu ya. Nah, ini biasa. Yang agak unik ketika nanti huruf ini itu berada di waqaf, ya, di akhir ayat atau di semisal ada waqaf. Contohnya libas. Nah, semisal ini waqaf seperti ini ya. Nah, seperti ini nanti kita akan tahan lebih lama lagi, ya. Kita tahan lebih lama lagi. Makanya tadi kita bilang hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, lebih lama kan? Gini apa mboten? Nah, seperti itu. Coba kita bersama baca bersama-sama. Libasul lahun. Nah, ada ayat walajan. Ayo, 1, 2, 3. Nah, seperti itu ya. Ini perhatikan nanti ketika ini berada di waqaf, dia akan menjadi lebih lama lagi. Tidak seperti yang ada di tengah-tengah ayat atau tengah-tengah kalimat. Nah, itu terkait dengan hukum gunnah ya. Ini mungkin teorinya mudah Bapak Ibu sekalian, tetapi kadang kita prakteknya itu ya kadang kalau kita nggak betul-betul perhatikan ya, nggak betul-betul kita amati, kita sering terjebak kecepatan ya bacanya ya, kecepatan. Maka kita harus hati-hati terhadap gunnah ini. Coba panjenengan baca ini ya. Coba baca bersama-sama nanti. Semisal seperti ini. Ayo, baca. Baca ya, semisal seperti ini. Coba baca ini. 1, 2, 3. Ya, cukup ya. Mimma. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, baik. Harus ditahan ya. Harus ditahan. Harus sabar. Baca Quran itu harus sabar. Karena kita harus memenuhi setiap hak dan mustahaknya, harus sesuai dengan tajwid ya. Jangan sampai kita baca dengan keinginan kita sendiri. Nah, insya Allah mudah ya, bab nun dan mim bertasydid itu mudah, gunnah itu mudah. Kita sekarang akan lanjut kepada bab selanjutnya ya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang nun, sukun dan tanwin, sekarang kita membahas mim sukun. Ahkamul mim sakinah, hukum mim sukun. Wal mimu in taskun taji qoblal hija. Dan huruf mim in taskun, jika dia itu sukun, taji dia akan datang qoblal hija, sebelum huruf hijaiyah.
La alifin, yang tidak ada alif atau tanda panjang. Alifin layyina lidzil hijah, bagi orang yang mengerti. Ahkamuha salasatun liman dhabat. Hukum-hukum mim sukun itu ada 3. Salasatun, ada 3. Liman, bagi orang dhabat, yang dhabit, yang menguasai. Nah, apa itu hukumnya? Hukum mim ikhfaun. Ikhfa. Ikhfa hakiki atau ikhfa apa di sini Bapak Ibu sekalian? Ikhfa syafawi, ya, ikhfa syafawi. Idgham. Di sini idgham maksudnya idgham apa? Idgham ya, mimi bisa, atau bisa disebut dengan idgham mithlain atau idgham shaghir, ya, nanti ada beberapa penamaan. Wa izhar. Di sini izhar maksudnya izhar apa? Izhar syafawi. Baik. Kenapa di sini kok penamaannya pakai syafawi semua? Ada yang tahu? Kenapa hukum mim sukun, ya, mim sukun itu kok syafawi? Kenapa dinamakan syafawi? Karena syafawi itu artinya apa? Bibir, Masya Allah. Syafawi itu, syafa itu artinya bibir. Kenapa disebut mim sukun itu mesti ada syafawinya? Karena mim itu letak makhrajnya di bibir. Baik. Maka disebut dengan syafawi, artinya bibir. Nah, tadi dijelaskan hukumnya ada 3. Hukumnya ada 3 di sini. Hukum mim sukun ada 3. Yang pertama, ikhfaun idghamun. Ikhfa syafawi, ya. Yang kedua, idgham mithlain, ya, atau boleh idgham mimi, boleh. Yang ketiga apa? Izhar syafawi. Baik. Monggo silakan ditulis. Sudah nggih? Baik. Nah, sudah kita tulis tadi hukum mim sukun ada 3. Apa saja, Bu? Ikhfa syafawi, idgham mithlain, izhar syafawi. Ya, hukumnya 3 saja ini, faqat, ya, 3 saja. Lebih sedikit daripada hukum nun sukun dan tanwin. Baik. Nah, kita masuk sekarang ke pembahasan yang pertama. Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa sammihi syafwiyya lil qurra'i. Fal awwal, maka adapun yang pertama al ikhfa, yaitu ikhfa 'indal ba'i, pada huruf ba, ya.
Wasammihi syafwiyya lil qurra'i, dan namakanlah kalau ada huruf mim sukun kemudian datang setelahnya huruf ba, itu dinamakan apa? Ikhfa syafawi lil qurra'i. Penamaan ini menurut para ahli qiraat Al-Qur'an dinamakan ikhfa syafawi. Maka kita bisa tulis di sini ya. Berarti ikhfa syafawi hurufnya apa? Ada berapa hurufnya? Nah, ini mim sukun ini. Nah, ini kan kita sedang mim sukun ya. Mim sukun. Hurufnya apa berarti ikhfa syafawi? Cuma satu atau dua? Ba ya, Masya Allah. Nah, tayyib. Kita lanjut lagi. Wathani idghamun bimithliha ata. Dan adapun hukum yang kedua, idgham ya, disebut idgham. Idgham itu apa? Memasukkan. Seperti yang sudah kita bahas ya di pertemuan pertama. Idgham itu artinya idkhal, memasukkan ya, memasukkan. Idghamun bimithliha ata. Bimithliha bertemu huruf yang sama, ata telah datang. Wasammi, dan namakanlah idghaman shaghiran, disebutkan atau namakanlah, sebutkan dengan namanya itu idgham shaghir. Ya fata, wahai pemuda. Nah, maka penamaan idgham mithlain itu boleh ya. Idgham mimi itu boleh. Kalau di Indonesia masyhurnya apa ini? Idgham mimi ya. Nanti boleh ya, boleh kita namakan idgham mimi. Kenapa? Karena mim bertemu dengan mim, makanya mimi ya, mimi ya. Ya, seperti itu. Baik. Namun kita boleh juga menamakannya dengan idgham shaghir. Nanti kita akan bahas kenapa kok idgham shaghir, kenapa kok dinamakan idgham shaghir. Ya, nanti kita akan bahas. Baik. Bimithliha, berarti ini maksudnya apa? Bimithliha ini bertemu huruf yang semisal, sama. Maka kita tulis di sini idgham mithlain atau idgham mimi atau idgham shaghir, itu hurufnya apa? Mim ya, Masya Allah, mim. Baik. Nah, kemudian kita balik lagi ke matan. Watsalitsul izharu fil baqiyah. Dan adapun yang hukum yang ketiga, izhar, dinamakan izhar. Izhar artinya apa? Jelas. Fil baqiyah, di sisanya. Al baqiyah itu artinya sisa ya. Maksudnya bagaimana? Ketika nanti ada mim sukun bertemu dengan selain atau sisa dari huruf ba dan mim, maka itu hukumnya izhar syafawi. Min ahrufin, dari huruf-huruf, wasammiha, dan namakanlah syafwiyah, izhar syafawi. Baik. Nah, kita sampai situ dulu. Baik, berarti ini kita tulis apa? Sisa atau selain. Baik. Berarti ini sisa ini ada berapa huruf? Pertanyaannya. Dua berapa? 26 apa 27? Nah, baik. Nanti kita akan bahas ya. Sudah ya? Sudah ditulis ini ibu-ibu, bapak-bapak sekalian? Baik. Kita hapus dulu, kita masuk satu-satu sekarang. Kita masuk ke ikhfa syafawi dulu ya. Kita masuk ke ikhfa syafawi dulu. Tadi kita sampaikan bahwasanya pengertian syafawi itu apa? Bibir. Ini syafawi itu artinya
bibir. Ikhfa, ikhfa artinya apa? Ikhfa samar ya, samar. Baik. Hurufnya tadi kita sebut ada satu yaitu ba. Baik. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kita cara membaca ikhfa syafawi? Membacanya bagaimana? Hah? Cara melafalkannya gimana? Adanya bagaimana? Adanya sebagaimana kita itu waktu itu belajar tentang iqlab, ya. Nah, masih ingat nggak? Ada berapa macam? Nah, maka cara membacanya ada tiga cara melafalkan. Yang pertama apa? Ayo, masih ingat? Itbaq. Nah, di murojaah ya, kalau nggak di murojaah lupa semua. Iya. Yang kedua, furja. Yang ketiga, mulamasa. Thayyib. Sekarang kita akan coba praktek ya. Coba masih ingat itbaq itu bagaimana? Coba, ayo, siapa yang ingat? Ya, ditekan ya, ditekan. Gak usah keras-keras sekali, nggak masalah. Yang penting dia nekan, itu dia masuknya sudah masuk ke dalam kategori itbaq ya. Coba kita praktek pada ayat-ayat berikut. Baik, coba sekarang kita akan praktekkan ya huruf-huruf ikhfa syafawi. Ya, dari pertama coba saya baca dulu, kemudian nanti bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, kita memakai itbaq dulu ya, itbaq. Ya, itbaq itu ada atau cara melafalkan yang biasanya itu dilafalkan oleh kita orang Indonesia ya. Ya tasim billah. Ayo 1 2 3. Iya. Sekarang memakai furjah. Ya, furjah itu kita meninggalkan sedikit lubang ya atau celah di antara bibir kita. Tapi celahnya itu tipis saja ya, tipis saja ya. Maka ini nanti dari segi suara pun kedengarannya berbeda. Dan kalau kita lihat face-nya orang yang membaca Al-Quran langsung ketahuan, oh berarti orang ini membaca dengan furjah. Bagaimana cara membacanya? Ya tasim billah ya. 1 2 3. Kok suaranya sama kayak yang awal? Nah, kalau suaranya sama, di telinga itu sama, ya, maka itu masih belum berbeda, ya, belum membedakan antara memakai furja atau itbaq. Ya. Coba kita pakai itbaq.
Coba nanti jenengan bisa merasakan perbedaannya. Saya pertama idgham, kedua furja. Ya'tasim billah. Ya'tasim billah. Beda ya? Dengarnya sama apa beda, Pak? Beda. Nah, kemudian yang ketiga mulamasah ya. Mulamasah itu artinya dia ditempelkan saja bibirnya ya, tanpa ditekan. Nah, tanpa ditekan. Ya'tasim billah ya. Suaranya mulamasah dengan furjah itu sama. Ya, ikhfanya ada. Namun bedanya kalau kita lihat mukanya, bibir orang yang melafalkan, kita akan tahu, oh ini membaca dengan mulamasah, oh ini membaca dengan furjah. Ya. Nah, yang direkomendasikan yang mana? Ya, yang saya dapat, ya pakailah kalau bisa itu dengan mulamasah, ya, atau furjah. Tapi furjah itu susah katanya. Ya sudah, kita pakai mulamasah. Mulamasah itu kita bisa, tapi kita harus perbanyak latihan. Karena bedanya idgham sama mulamasah. Kalau idgham itu dia menutup dan ditekan. Ya'tasim. Nah, maka nanti sebetulnya ada kalam di antara ulama. Ya ini ada perbedaan pendapat bahkan di kalangan para ulama qiraat Al-Qur'an ya, tentang idgham ya, dan furjah seperti itu. Ada yang mengkritik idgham itu dia bukan ikhfa tapi izhar. Kenapa izhar? Karena mimnya jelas. Ya'tasim. Sedangkan kalau yang memakai furjah atau mulamasah itu dia ikhfa, samar mimnya. Ya'tasim. Maka ini dalil. Bahkan ini yang dibaca oleh salah satu guru saya ya Syekh Ahmad dan Syekh Ridho ya. Itu beliau memakai mulamasah ya, seperti itu. Tapi kalau semisal kita sudah berusaha nggak bisa, ya sudah nggak apa-apa, pakai idgham saja. Tapi perlu dilatih, ya. Perlu kita latih. Ya. Saya juga dulu pakainya idgham, kemudian saya beralih ke mulamasah ini. Baik. Selanjutnya yang kedua, rabbahum bihim. Ya'lam bi'anna tarmihim bihijarah ma lahum bihi. Nah, juga sama nanti ikhfa syafawi ditahan. Wa may ya'tasim billah, betul apa salah? Wa may ya'tasim billah. Nah, kurang ditahan. Ini ditahan. Wa may ya'tasim billah. 1 2 3. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Masya Allah. Tadi saya dengar sebagian ada yang kecepatan. Nah, ya, coba perhatikan. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Masya Allah, bagus. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tarmihim bihijarah ma lahum bihi min ilm
Langsung bisa ya. Nah, kita sekarang Bapak Ibu sekalian sudah tahu teorinya. Nanti tinggal praktek. Jangan kesusu ya kalau baca Al-Qur'an. Karena ini real banyak terjadi. Terlalu cepat kita baca ikhfa syafawi, idgham bil gunnah ya. Nah, seperti itu. Ikhfa hakiki juga sama. Nah, maka kita harus sabar. Baik, ini ikhfa syafawi. Jadi ada 3 cara pembacaan ya. Tadi yang seperti kita jelaskan. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu apa hukum yang kedua, Bapak Ibu sekalian? Idgham bi gunnah. Oh bukan, idgham mithlain ya. Kita masuk ke yang kedua. Arti mithlain itu apa? Semisal ya, semisal atau mimi. Kenapa mimi? Karena mim bertemu huruf mim atau shogir. Nah, shogir sudah lagi seperti ini saja. Shogir ya. Shogir artinya kecil. Kalau ada kecil biasanya ada besar. Nah, ya, mithlain apa? Kenapa? Karena ada 2 huruf yang sama. Apa itu? Mim dan mim. Maka disebut idgham mithlain. Kenapa disebut idgham mimi? Karena mim ketemu dengan mimi ya, dinisbatkan mimi. Nah, seperti itu. Shogir. Nah, ada yang tahu kenapa dinamakan shogir? Ada yang tahu? Karena kecil. Yang besar gimana? Baik, nanti kita akan coba kaji ya. Pengertian shogir, idgham shogir. Apa itu idgham shogir? Ya, idgham shogir. Atau idgham kecil ya. Itu artinya adalah bertemunya nanti kita jelaskan. Atau nanti kita bisa jelaskan dengan yang lebih mudah lagi. Kita bisa hapus ini. Nanti yang sukun ya, biar lebih mudah.
mudgham, maaf, maaf, mudgham fihi yang berharokat. Sudah? Baik. Kita baca idgham shaghir ya, atau idgham kecil adalah ketika bertemunya mudgham. Apa itu mudgham? Mudgham itu yang diidghamkan, atau bahasa mudahnya itu huruf pertama. Huruf pertama. Ya. Yang sukun, dia sukun, huruf pertamanya itu sukun dengan mudgham fihi yang dimasukkan ke dalamnya, yaitu bahasa mudahnya huruf kedua yang berharokat ya. Coba siapa yang bisa memberikan contoh idgham mimi? Hah? Mim mislihi itu nun ketemu mim. Min mislihi. Nah, siapa yang bisa? Ada yang bisa? Idgham mimi, idgham mislain, idgham shaghir. Nanti kita akan jelaskan. Kam min fi'ah. Nah, alaihim muqsadah. Alaihim muqsadah. Innahum min. Kita coba besarkan di sini. Ya, perhatikan Bapak Ibu sekalian, ya, terkait dengan idgham shaghir ini ya. Nah, kenapa dinamakan idgham shaghir ya? Tadi kita sudah bahas maknanya, artinya apa idgham shaghir itu? Pertemuannya semisal ada huruf pertama sukun, huruf keduanya berharokat yang diidghamkan. Yang pertama lihat, ini mim yang pertama sukun atau berharokat? Sukun. Berarti mim pertama sukun. Yang kedua, mimnya sukun atau berharokat? Berharokat. Harokatnya apa? Kasroh. Nah, baik, kita hapus. Ya ini kan idgham. Enggak, idgham shaghir itu nanti lebih luas ya. Nanti idgham shaghir itu nanti ada beberapa ya. Ada beberapa. Ini karena sedang menjelaskan tentang ini saja, kita untuk memudahkan. Enggak harus sama.
Kemudian coba kita cek lagi alaihim muqsadah. Huruf yang pertama miminnya ini sukun atau berharokat? Sukun. Kemudian yang kedua berharokat. Nah, nanti silakan diterapkan kaidah ini. Yang penting nanti ketika ada mim yang pertama sukun, yang kedua harokat, itu disebut dengan idgham shaghir. Dan penamaan idgham shaghir itu lebih luas ya konteksnya daripada idgham mithlain. Ya, tapi boleh kita menamakan dengan idgham shaghir. Baik. Apakah hurufnya harus sama? Tidak, tidak harus sama. Karena nanti sebab idgham itu ada 3. Apa saja? Ada yang tahu? Mutamathilain, mutajanisain, mutaqaribin. Nah, intinya nanti kalau ada sebab-sebab idgham ini kok ternyata dia biasanya di Al-Qur'an itu ditandai dengan tasydid. Nah, berarti ini idgham. Ya. Contohnya dalam kalimat nakhluqukum, ya. Nah, ini idgham. Ya. Nakhluqukum. Nah, di sini ada idgham di sini. Nah, tetapi ini sama enggak ya, seperti itu. Tetapi lihat, perhatikan yang pertama, huruf pertamanya qaf sukun, kemudian yang kedua kafnya berharokat. Nah, inilah yang disebut dengan idgham shaghir. Baik. Jelas enggak Bapak Ibu sekalian? Jelas ya? Ya. Intinya seperti ini. Dalam riwayat Hafs itu hampir semua idgham itu dikategorikan sebagai idgham shaghir. Ya. Idgham kabir itu hanya beberapa saja, hanya sedikit. Ya. Ini sudah selesai ya idgham shaghir, ya. Kalau jenengan lihat idgham di Al-Quran, di riwayat kita yang kita baca, Al-Quran kita baca, itu hampir semuanya adalah idgham shaghir namanya. Sekarang kita bahas, tadi kita sebut kalau ada shaghir berarti ada kabir. Aduh, kenapa saya terus? Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, idgham shaghir dan kabir itu perbedaannya hanya sedikit saja. Bedanya di mana? Bedanya nanti kita tulis idgham kabir. Artinya idgham besar. Perbedaannya adalah huruf pertama, huruf kedua. Bedanya apa? Huruf pertamanya itu berharokat. Huruf yang kedua berharokat. Ini disebut idgham kabir. Ya. Kita baca ini bagaimana Bapak Ibu sekalian? Coba. Masalakakum 1, 2, 3.
Nah, masalakakum fi saqar. Ya, itu dalam riwayat kita. Dalam riwayat lain itu ada yang membaca masalakum, ya. Di tasdid. Nah, diidghamkan, dimasukkan. Masalakum dimasukkan, ya. Bukan masalakakum, tapi masalakum. Itu ada yang membaca seperti itu. Nah, itu namanya idgham kabir, ya. Kemudian di dalam riwayat Haus, ya, itu ada juga idgham kabir. Cuma dia itu sedikit, ya, sangat sedikit sekali, ya. Contohnya dalam surah, ya, Yusuf, ya. Karena mungkin sudah pada tahu, kalau orang yang suka tajwid pasti tahu. Nah, di sini selain ismam itu juga ada namanya idgham kabir. Kok bisa idgham kabir? Karena aslinya itu la ta'manuna. Nah, nun pertama berharokat atau sukun, Bapak Ibu sekalian? Yang kedua sukun atau berharokat? Berharokat. Ini disebut dengan idgham kabir. Dalam riwayat kita itu dibaca ismam, ya. La ta'manna. Nah, nanti kita akan belajar cara pengucapannya. Baik. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi. Ada lagi contohnya atuhad, qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan, dalam surah Al-An'am. Atuhajjunni, ya. Dalam kata atuhajjuni ini di sini ada idgham kabir. Di mana adanya? Ini aslinya atuhajjunani. Nah, seperti ini. Nun yang pertama sukun atau berharokat? Yang kedua berharokat. Ini disebut dengan idgham kabir, ya. Ma makkanni, dalam surah Al-Kahfi, ma makkanni. Aslinya ma makkanani. Nah, di dalam riwayat kita di idgham, ya, ini disebut dengan idgham napa kabir napa shaghir? Kabir. Baik. Coba kita baca. La ta'manna atuhajjunni ma makkanni. Iya, ini disebut dengan idgham kabir. Intinya, kalau idgham shaghir, huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berharokat. Kalau idgham kabir, huruf pertama berharokat, huruf kedua berharokat. Baik. Nah,
Sekarang karena kita sudah membaca satu kalimat ini, maka kita akan bahas coba bagaimana cara membaca la ta'manna, ya. Ada dua cara. Nanti kita pelajari. Sekarang deh, bukan nanti. Baik. Kenapa saya hapus? Baik, Bapak Ibu sekalian, kita hapus yang lainnya saja. Cara membaca la ta'manna itu ada dua. Ini penting ya. Yang pertama namanya ismam, yang sudah masyhur ya, al-ismam boleh. Yang kedua raum. Yang kedua raum. Ada yang pernah dengar istilah raum? Belum, alhamdulillah. Berarti pertama kali ya dapat ilmu baru. Baik, raum. Kalau ismam itu sudah masyhur ya, masyhur. Dalam riwayat kita boleh dua, ya, boleh ismam, boleh raum. Baik. Contoh ismam bagaimana ismam itu? Ya, ismam itu bagaimana? Memonyongkan ya, bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya apa sih? Enggak, bahasa Indonesianya apa? Yang baku. Memajukan bibir ya, memanyunkan, memonyongkan, boleh silakan pakai istilah yang mana. Ismam ini adalah memajukan, memonyongkan bibir. Nah, tapi praktiknya, ini penting sekali. Kadang kita itu tahu teorinya, ismam itu memajukan bibir, tapi saya perhatikan ada beberapa yang masih kurang tepat ya. Bahkan ketika dia sudah tahu teorinya, tapi dalam praktiknya masih kurang tepat dalam berismam ya. Yang tepat bagaimana? Nah, perhatikan, tidak ada perbedaan dalam suara antara kita melafalkan dengan ismam maupun tidak dengan ismam. Tidak ada perbedaan suara. Itu kaedahnya itu. Maka kalau semisal kita kok ismam, kok kita yang dengar itu kayak ada perbedaan, maka ismamnya belum tepat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kapan kita memanyunkan bibir? Gimana? Nah, kapan Bapak Ibu sekalian? Jamil. Setelah dengung. Betul, setelah huruf pertama. Jadi bukan la ta'manna, bukan. Tapi kita baca dulu huruf nunnya, ya. Kita dengungkan dulu. La ta'manna, la ta'manna. Jadi tidak ada beda. La ta'manna itu biasa. Tapi baca dengan ismam la ta'manna. Coba saya ke bawah dulu biar jelas ya. Jadi ismam itu bukan la ta'manna, bukan, tapi la ta'manna ya. Dibaca dulu nunnya, didengungkan, habis itu baru dimonyongkan bibirnya. La ta'manna. Nah, coba praktek Mbak. 1 2 3. La ta'manna. Sekarang yang ibu-ibu. Ya. Coba praktek 1 2 3. Monyongnya nggak usah berlebihan, Bu.
Biasa aja. Kenapa? Ya dia mau yang dulu tapi jangan terlalu berlebihan ya. Biasa aja, maunya biasa. Nah, ini hanya sekedar isyarat ya. Isyarat bahwasanya apa? Bahwasanya hurufnya itu la ta'manuna. Nah, maka dibacakan ismam. Coba perhatikan. La ta'manna. Masya Allah. Jadi bukan la ta'manna, bukan ya, bukan, awas, bukan la ta'manna, tapi la ta'manna. Coba 1, 2, 3. Dibaca dulu nunnya, didengungkan. La ta'manna. Coba sekarang bersama-sama Bapak Ibu. La ta'manna. Jangan manyun dulu. Jangan manyun dulu. Biasa. Coba. Ta'man. La ta'manna. Enggak. Jadi bergeraknya ini kayak ada ismam ya. Bergeraknya itu setelah kita melafalkan huruf itu. Jadi bukan ketika awal langsung manyun, enggak. Manyunnya nanti setelah itu. La ta'manna. Nah, ini isyarat. Kalau kita baca tanpa ismam bagaimana? La ta'manna. Dengan ismam, cuma tinggal ditambah, majukan saja bibirnya setelah kita membaca seperti itu. La ta'manna. Itu namanya apa? Sekarang kita rom. Gimana rom itu? Nah, mungkin saya juga dulu dapatnya di Mesir. Saya di Indonesia belum dapat, atau mungkin sudah dapat cuma sekelebat saja ya. Rom itu salah satu cara ya untuk melafalkan seperti ini. Bagaimana caranya? Rom itu mengambil 1/3 harokat. 1/3 harokat. Jadi seperti ini. La ta'manna, la ta'manna. Bukan la ta'manuna, bukan. Kalau itu harus 1 harokat full. La ta'manuna itu 1 harokat. Ini kita ambil 1/3. La ta'manuna. Dia bunyinya manuna, cuma nunnya itu kalau nu itu 1 harokat. Kita ambil 1/3 nu. Nah, nu. La ta'manuna. Bukan la ta'manna. La ta'manuna, manuna ya, la ta'manuna. Cuma nunya itu diambil 1/3 harokat. Itu disebut dengan rom. Coba kita bersama-sama. La ta'manuna. Nah, itu namanya apa, Bu? Rom. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah kita sudah selesai tentang idgham mithlain. Sekarang kita ke selanjutnya. Selanjutnya apa? Hukum bacaan selanjutnya. Idgham. Kok idgham? Izhar syafawi. Izhar syafawi. Hurufnya ada berapa Bapak Ibu sekalian? Berapa? Ada. Kalau dalam ilmu tajwid, ilmu qiraat nanti hurufnya ada 26.
Pertanyaannya, huruf dalam bahasa Arab itu ada berapa? Ada berapa? Kaf, lam, mim, nun. Kayak gini ya? Kaf, lam, mim, nun, waw. Ini waw ya. Ha ya. Ha, lam, alif, hamzah ya, seperti ini. Ini di akhir dari huruf apa? Hijaiyah. Nanti ada pertanyaan. Huruf Arab itu ada dua kategori. Yang pertama, huruf abjad. Pernah dengar istilah abjad? Abjad itu apa? ABCD ya. Abjad, namanya abjad. Abjad itu diambil dari bahasa Arab, abjad ya. Ya. Baik. Yang kedua ada huruf hijaiyah. Baik. Nah, perhatikan ya. Yang diambil dalam ilmu tajwid itu bukan huruf hijaiyah, tetapi huruf abjad. Nah, sebetulnya sama, kita boleh, namun nanti ada perbedaan ya. Huruf dalam bahasa Arab juga dilafalkan itu ada 29 huruf. Ditulis itu ada 28 huruf. Nah, dalam ilmu tajwid itu yang ini yang dipakai. Nanti kalau kita pembahasan al-syamsiyah, al-qamariyah ya, nanti terlihat jelas al-syamsiyah ada 14 huruf, al-qamariyah ada 14 huruf. Maka yang kita pakai yang 28. Nah, untuk mengidentifikasi hurufnya itu apa saja sih? Gampang. Panjenengan hafal, coba kita bersama-sama membaca huruf hijaiyah dari alif ya, 1, 2, 3. Itu huruf hijaiyah. Itu adalah huruf yang dilafalkan ya. Nanti dalam yang dipakai dalam tajwid itu adalah huruf yang ditulis. Perhatikan. Ini tidak masuk. Ya. Dari semua huruf yang panjenengan tadi baca, yang Bapak Ibu tadi baca, yang enggak masuk hanya huruf ini. Ya. Lam itu sudah ada di sini ya, lam alif kan? Nah, dan alif itu bukan huruf yang bisa berdiri sendiri. Sebetulnya nih, saya mungkin huruf pertama yang kita baca itu apa? Alif, ya kan? Yang tadi alif ba, sesungguhnya itu bukan alif, tetapi apa? Hamzah. Cuma itu majazi saja, kiasan untuk memudahkan dan lain sebagainya. Aslinya adalah hamzah. Ya.
Alifnya di mana yang huruf hijaiyah? Ini di sini alif. Karena alif itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus butuh huruf sebelumnya yang harokatnya pun khusus, cuma satu, yaitu fathah. Paham Bapak Ibu sekalian? Nah, maka huruf yang dipakai dalam ilmu tajwid itu adalah 28 huruf. Baik. Kalau tadi kita sebutkan ikhfa syafawi itu hurufnya apa? Ba, ya kan? Kemudian idgham mithlain itu hurufnya apa? Mim. Maka sisa berapa huruf? 26. Apa itu 26 huruf? Sebutkan semuanya kecuali mim dan ba. Nah, baik. Dan perhatikan, ini sebagai tambahan maklumat, huruf hijaiyah itu huruf yang sesungguhnya urutannya itu adanya bukan ketika zaman Nabi, ya. Maksudnya ketika beliau turun wahyu dan lain sebagainya, ya. Istilah huruf hijaiyah itu belum ada. Nanti adanya setelahnya, ya. Dan huruf hijaiyah itu ditulis oleh seorang ulama, seorang syekh, bisa masuk kategori sahabat tabi'in, itu namanya Imam Nasr bin Asim Al-Laythi, meninggal tahun 90. Nah, kemudian huruf hijaiyah itu disusun. Kenapa kok disusun? Karena melihat Imam Nasr itu melihat, oh, huruf Arab gini angel temennya dihafal, ya. Ya. Maka beliau mencoba susun urutan sesuai dengan kemiripan. Kemiripan apa? Bentuk. Coba. Sama apa beda? Ya, dulu itu kayak gini, Pak. Coba, ada yang bisa baca nggak? Nah, nanti ada ilmunya lagi. Dulu belum ada titik-titik, akhirnya dibuat titik, ya, untuk memudahkan. Nah, jim, ha, kho. Nah, perhatikan pengelompokan hurufnya. Nah, ini yang disebut dengan huruf hijaiyah. Dibuat sesuai dengan pengelompokan kemiripan hurufnya, ya, untuk memudahkan orang-orang. Baik, begitu nih Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi huruf yang dipakai dalam tajwid itu ada 28 huruf, ya. Dan adapun huruf bacaan hukum izhar syafawi, izhar artinya apa? Jelas. Maka mimnya harus jelas. Kita ambil contoh sebelum kita akhiri. Gimana? Oh, iya. Kita ambil contoh, ini terakhir, ya. Kita ambil contoh. Contohnya apa? Banyak sekali. Coba kita baca. Alhamdu. Alam taro.
Alam nashrah. Hum khair. Apalagi? Hum fiha. Nah. Baik. Jadi bacaannya apa aja? Jelas. Ya, insyaallah mudah kalau ini. Baik, mungkin untuk kajian kali ini kita cukupkan sampai di sini saja ya. Nanti kalau semisal ada pertanyaan bisa kita tampung ya, atau mungkin bisa ditanyakan di grup ya. Tanyakan di grup, sudah ada grupnya kan nggih? Nah, nanti silakan bisa tanya situ, nanti sama adminnya disampaikan ke saya insyaallah. Baik, mari kita tutup kajian kita kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.